Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Lanjutan hadis ini adalah ihris ala ma yanfa'uk. Coba dengar ini ya. Sesudah bercerita tentang orang yang imannya kuat itu lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah. Ini penting ini. Berarti makin kuat keyakinan makin dicintai Allah. Ya wajar, karena akan berbaik sangka ke Allah. Orang yang yakin ke Allah tidak akan menyekutukan apapun kepada Allah. Tidak ada kagumnya lihat dunia ini. Lihat harta, ais gak kagum sama sekali. Lihat pangkat, jabatan, kedudukan, enggak ada kagumnya. Enggak bisa kagum. Karena tahu bahwa harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan mutlak hak Allah membagikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik punya iman maupun tidak punya iman. Saudara, kalau takdirnya aduh misalkan ganteng, cakep, merasa gitu di Indonesia, wah pantas nih saya misalkan jadi apalah aktor, aktris. Saudara lihat coba di Saudi sana ya, tanpa bermaksud meremehkan profesi ya, itu yang bagian nyapu di jalanan juga dari Pakistan, wih ganteng-ganteng, artis semua di kita mah ya, karena sesuka Allah. Itu alhamdulillah dengan iman. Di tempat yang nggak pakai iman, masya Allah, subhanallah, cakepnya luar biasa, nggak pakai iman. Berarti cakep itu dikasihkan ke siapa aja. Kayak saudara sudah dengar gangster Yakuza di Jepang, Carter Medellin, mafia luar biasa, tidak punya agama, tidak punya kebenaran, kasih saja dunia, nggak dibawa kemana-mana. Jabatan Hitler kurang gimana, kan? Mao Zedong atau siapa yang dikenal dengan jabatannya tertinggi, tapi perilakunya tidak pakai iman, kasih saja jabatan. Maka orang yang yakin ke Allah tidak bisa kagum kepada pangkat, jabatan, kedudukan. Kita tetap baik dengan yang berpangkat, tapi nggak bisa hati itu menjadi gimana, biasa saja. Biasa saja. Baik ke setiap orang, tapi tidak usah karena jabatannya ini kemudian seakan gimana gitu. Enggak. Halo, saudara, bukan berarti harus merendahkan. Jabatan itu nggak ada apa-apanya. Udah saudara nggak punya jabatan, sombong lagi. Ini kekayaan milik Allah semua. Ya kalau saudara nggak punya nggak usah ngomong gitu. Udah di hati itu. Yang tong sombong maneh ya mobil no Allah. Itu di sini, kan di sini ditonjok kalau di sini ada. Jadi hati itu juga tidak untuk meremehkan, tapi tidak ada kekaguman. Kenapa? Karena langsung ingat bahwa kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya Allah yang memberikan. Bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda besarnya ujian. S1 dengan S2 lebih berat mana ujiannya? Mana yang lebih mudah jadi sombong itu lebih berat? Dah susah sombongnya. Saudara S1-nya di mana? Di SD Sukarasa 3, S2 SMP 12. Tidak untuk meremehkan,
tapi tidak juga untuk kagum. Jadi biasa saja. Jadi nanti ketemu dengan pejabat siapapun, kita tetap hormat, baik, tetapi tidak ada kekaguman kepada jabatannya. Tidak juga kita jadi pamer, merasa bangga, kenal ini, kenal ini, biasa saja. Nanti udah pamer-pamer, dipotret, tahu-tahu ditangkep, kan nggak enak ya. Apa lanjutan dari hadis itu? Ihris ala ma yanfa'uk. Ternyata lanjutan dari hadis kekuatan iman itu adalah kesempurnaan ikhtiar. Bersemangatlah, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, antusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sehat manfaat? Ayo olahraga. Pelajari ilmu napas. Bukan saya mengajarkan ilmu apa tuh? Tenaga daleman. Gimana nafas yang baik, yang sehat? Ternyata nafas kalau terjaga dengan baik, oksigen cukup, itu secara ilmu manfaat di otak kita oksigen cukup, cara berpikir jadi baik. Nafaslah, minum, kita tahu tubuh kita 70% cairan. Minum yang baik, jumlahnya baik, membaur, minumlah yang baik, pelajari ilmu minum, ilmu memamah biak, makan maksudnya. Itu perlu ilmunya tuh makan, karena ada yang lapar mata, wah, enak pisan tuh warnana tinggal nih gitu. Nah gitu colek sini ini. Berapa banyak kita lapar gara-gara warna. Ada jambar roti nih, ambil lep ke sini. Ini nggak ada yang tanggung jawab sama perut kita, benar? Ada yang lapar lidah segini saja, oh, lewat segini tidak. Kita belajar makan, tanggung jawab nih ke tubuh ini. Ini at-tahadus bin ni'mah ya, syukuran kepada Allah. Selama umroh kemarin 10 hari, sebelumnya dicek darah, maklum sudah apa nyebutnya nih, tua, senior, lansia, aki-aki. Karena lansia di atas 60, ternyata gula darah rada naik. Walaupun kata dokter penyakit dalam wajar bagi usia di atas 60. Mungkin beliau mau menyebut aki-aki ya, tapi lebih bijaksana. Kenapa begini? Pelajari ilmunya, ilmu tentang bahayanya gula. Pelajari ilmu bahayanya kolesterol. Dibekali oleh keluarga ramuan daun salam, sereh, jahe. Maaf ini bukan dagang hadirin ya. Apa teh? Yang manis-manis teh, kayu manis. Tiap pagi rebusan minum. Masya Allah. Hari ini dites gula di bawah 100, kolesterol di bawah 200, hanya 185, asam urat di bawah 7, 6,5. Aduh bahagia. Walaupun nggak tahu jujur atau tidak tuh ya si alat itu. Tapi Allah, nuhun. Syariatnya nahan di sana. Lihat kambing senyum. Lihat ayam tenang, sabar ya, ada waktunya. Sekarang waktu hanya melihat saja. Dedaunan, sayuran, kacang-kacangan, makanya agak mengembik sedikit itu.
Ternyata sesudah tahu ilmunya, izin Allah jauh lebih seger, jauh lebih sehat. Oh, ilmu manfaat, ilmu makan dari Allah. Makanya jangan cuma makan saja hadirin. Bagaimana makan untuk sehat? Maaf, ini saya mohon maaf sekali ya. Sesudah jumpa dengan dokter dan tukar pikiran bahwa kalau usia sudah nambah, itu ternyata tabungan kebiasaan makan tidak baik dulu itu berefek di masa tua. Kalaupun misalkan usia 45 mulai olahraga lagi, bersepeda, lari, itu memang membantu. Ada sahabat saya, semoga Allah memuliakan beliau, 100% jantungnya mampet, tapi 10 tahun terakhir itu olahraga sehingga ada pembuluh darah kecil yang tumbuh sehingga masih terselamatkan syariatnya. Kata dokternya, ini tidak mendadak mampet begini, ini tabungan yang lama. Coba hadirin sekalian, kita segala dimakan sekarang. Jalantah, tahu jalantah? Minyak yang sudah enggak jelas juntrungannya, kasih pecin, aduh legit. Mau tidur nasi goreng. Beli apapun gorengan yang tidak jelas minyaknya, nabung itu. Plak di pembuluh darah, nabung terus. Belum lagi yang menghisap rokok, belum lagi yang minuman gulanya sampai manisnya luar biasa, sirupnya, nabung itu. Nabung. Jangan salahkan umur 30, nah gini, seperti babi hutan, kolesterol. Umur 35 jalannya, kenapa jalan gini? Asam urat. Oh serius ini hadirin. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan perintah Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Olahraga. Serius ini hadirin. Yang sibuk merokok silahkan saja. Bukan masalah umur, ajal tuh ditentukan Allah. Tapi masalah tuanya sengsara dan menyengsarakan orang atau tidak, itu masalahnya. Punten ya, apa bedanya kita ngurus anak dengan kita diurus oleh anak? Ada yang nanya, saya ngurus orang tua saya all out. Beda. Apa bedanya? Kalau kita ngurus anak, kita bisa habis-habisan agar anak panjang umur. Anak sakit, kita rela tukar nyawa agar anak bisa sehat. Tapi kalau ngurus orang tua sakit-sakitan, belum tentu punya pikiran yang sama. Si bapak teh panjang pisan umurna, nggak jelas pisan ya. Aduh, saya memilih meninggal sebelum sakit. Gak mau nyusahin anak-anak, gak mau. Mending gak usah terlalu lama aja di dunia. Kalau lama bakal nyusahin orang. Nah merokok tuh besar kemungkinan kalau umurnya panjang, tapi deritanya itu panjang lebar. Ihris ala ma yanfa'uk. Apapun yang manfaat untuk urusan dunia dan akhirat, semangat. Tapi ciri khasnya adalah wasta'in billah. Kesempurnaan ikhtiarnya itu adalah sama-sama dengan kesempurnaan doa. Ini yang membedakan. Jadi seperti mau naik mobil, naik motor, pakai helm yang benar, helmnya kancingkan bagus. Naik mobil pasang safety belt. Ini mobil, apalagi mobil-mobil sekarang kan sudah serba canggih. Kalau ada mau nabrak dia bisa ngerem sendiri, otomatis. Kita ngantuk belok dia ngasih tahu. Tapi semua itu tidak bisa menentukan takdir. Doa la yaruddu qada ila doa.
doa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Makanya hebatnya ikhtiar, sempurnanya ikhtiar harus dibarengi sempurnanya doa. Itu ciri orang yang beriman teguh. Kalau kita menuhankan ikhtiar, gak bagus. Atau sibuk doa, tidak mau ikhtiar, tidak cocok dengan dalil tadi. Sakit berobat, tapi yang menentukan sembuh itu Allah. Dan berobat itu amal soleh. Dan doa mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi harus doa. Makanya kalau ada ikhtiar kurang doa, berarti kurang tuh keyakinannya. Atau sibuk doa tapi malas ikhtiar, ini juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika bertempur perang Uhud, baju besinya 2 lapis, beliau pakai helm sempurna, padahal beliau tahu setiap musuhnya itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang digenggam oleh Allah, makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Tapi Rasulullah sempurnakan. Kenapa harus menyempurnakan ikhtiar? Sebagai amal soleh. Kita udah pakai helm, kemudian kita ketabrak meninggal, gak ada masalah. Tapi kita sudah punya amal melindungi tubuh kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi yang orang-orang kurang doa itu masih kurang yakin. Karena orang yang yakin ke Allah tuh pasti banyak sekali doanya. Pasti banyak doa. Nih mau pergi dari rumah, mau ngaji ke sini, periksa motor, ada remnya tidak? Jangan rem tangkal hadirin ya. Kan dulu astagfirullah. Ada naik sepeda dulu kan, yang paling gaya tuh yang gak ada remnya. Jadi ban depan itu ditekan pakai sendal. Sendalnya masuk, cep, langsung ngaceng. Namanya rem tangkal. Tidak bisa. Pastikan bagus, pakai helm yang bagus. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sedekah, dah. Lakukan yang terbaik. Wala ta'zaz, janganlah lemah menghadapi hidup ini. Jadi kalau ingin lihat orang yang kuat imannya, dia sempurna tidak ikhtiarnya, sempurna tidak tawakal doanya, sempurna tidak tuh. Jadi jangan menganggap wah itu kuat iman, tapi dia mah tidak mau ikhtiar, tidak bisa. Rasulullah memberi contoh begitu, para sahabat juga begitu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju Syria dan pada waktu itu ada wabah, mungkin saudara ingat hadis ini, teruskan atau jangan? Kata sebagian, teruskan, takdir Allah tidak akan pernah ketukar. Kata yang lain, jangan. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ditanya, mengapa engkau begitu? Ya, kita bergerak lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekelompok, segerombolan, sekelompok ternak, di sini kering, di sana subur, mau engkau bawa kemana? Dibawa ke yang kering dengan takdir Allah, dibawa ke yang subur dengan takdir Allah. Barulah datang Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, kalau suatu tempat ada wabah, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jelas hadirin sekalian? Ini mau ulangan nih. Allah sudah tahu belum dek soal yang mau keluar? Santri, Allah tahu tidak soal-soal yang bakal keluar? Allah menyaksikan waktu guru bikin soal itu tidak? Tapi ini rapatnya rahasia, gurunya bikinnya rahasia di tempat yang tersembunyi, sampai guru itu pun tidak tahu di mana dia berada. Ini rapatnya rahasia, mereka bisik-bisik sampai tidak kedengaran apa yang dibisikinya. Allah tahu tidak?
Ya Allah, Engkau tahu soal yang akan keluar. Engkaulah yang menggenggam diri hamba. Pikiran ini adalah milikmu, mudah bagimu ya Rob memberitahu jawabannya. Allah dengar doa itu? Ya Allah, Engkau maha baik, tidak mengecewakan. Tapi Allah lihat dia tidak belajar. Paketnya harus bareng, seperti uang. Ada sisi yang lain. Sempurnanya ikhtiar, maksimalnya doa itu harus kita miliki. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi walau bagaimanapun jangan gentar, jangan malas, jangan lemah, jangan lalai. Semangat terus. Nah, kalau sudah terjadi wa in asabbaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan ngomong, duh seandainya saya begini, saya bakal begitu tuh. Coba saya begitu, saya begini nih. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah qadarullah, ini takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.